itu tentang hemoroid atau biasa kita kenal dengan wasir. Untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini, langsung saja kepada para pemateri, saya persilakan. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Selamat pagi Ibu Bapak. Perkenalkan, nama saya Evalin. Saya materi pertama yang akan penyembuhan tentang hemoroid atau wasir. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih wasir itu, penyebabnya apa, tanda dan gejala, dan bagaimana cara untuk pencegahannya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya jelaskan apa sih wasir itu. Jadi wasir itu suatu keadaan pembuluh darah yang berada pada lapisan rektum atau bagian dari usus besar yang berada pada bagian akhir itu berdilatasi atau menggelembung, yang artinya bahwa suatu pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di bagian akhir usus besar dan di bagian di anus. Jika ada benjolan yang terjadi di anus, nah itu yang disebut dengan wasir atau hemoroid. Dan untuk penyebab hemoroid sendiri ada konstipasi, obesitas, makanan rendah serat, kehamilan, faktor pekerjaan, dan mengedar saat defekasi. Untuk penyebab yang pertama ada konstipasi atau sembelit, itu untuk orang yang susah untuk BAB. Jadi karena BAB yang keras dan tidak lancar itu bisa semakin memperburuk gejala yang muncul, misalnya seperti nyeri, bengkak, atau penyerahan pada anus. Jadi untuk kita semua harus membiasakan untuk BAB yang teratur, misalnya 1 hingga 2 hari sekali BAB-nya. Untuk penyebab yang kedua ada obesitas. Obesitas atau kegemukan ya Ibu, itu terjadi karena berat badan yang berlebihan dapat memberikan tekanan lebih besar pada pembuluh darah pada anus. Yang penyebab ketiga ada makanan rendah serat. Karena makanan rendah serat dapat menyebabkan sembelit atau orang yang susah untuk BAB, sehingga beresiko memperburuk gejala wasir atau embeyaan. Jadi untuk itu kita semua disarankan untuk membatasi konsumsi makanan yang rendah serat, misalnya seperti daging merah atau roti tawar putih. Untuk penyebab yang ketiga ada kehamilan. Jadi selama hamil, rahim akan terus memperbesar dan mengikuti pertumbuhan janin. Nah, bertambahnya ukuran rahim ini akan menciptakan tekanan pada pembuluh darah yang di sekitar tubuh. Akibatnya aliran darah di sekitar rahim dan panggul akan terganggu, sehingga pembengkakan pun akan terjadi. Untuk faktor yang kelima ada faktor pekerjaan. Jadi karena tekanan darah yang terjadi saat duduk berlebihan itu dapat menyebabkan pembuluh darah pada bokong akan membengkak atau mengalami peradangan, sehingga akan menyebabkan wasir atau embeyaan tersebut. Untuk faktor penyebab yang keenam ada faktor saat defekasi. Itu terjadi karena kebiasaan mengejar saat buang air besar. Jadi tekanan saat mengejar akan melukai wasir dan menyebabkan pendarahan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya rekan saya akan melanjutkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman saya sudah menjelaskan apa itu penyakit ambeien atau wasir dan penyebabnya itu disebabkan oleh apa. Jadi di sini Ibu saya akan menjelaskan apa sih tanda dan gejala pada penyakit wasir ini. Jadi tanda dan gejala pada penyakit wasir ini yang pertama itu pendarahan. Keluhan yang sering dan timbul yaitu menetesnya darah segar dari dalam anus ketika sedang melakukan buang air besar atau BAB. Tanda dan gejala yang pertama ini tidak menimbul nyeri atau gatal-gatal gitu. Terus ini juga bisa terjadi di saat kita tidak sedang melakukan pembuangan air besar atau buang air besar BAB.
Oke, jadi ya tanda dan gejala yang kedua yaitu adanya timbulnya benjolan. Benjolan ini terjadi karena pembengkakan pada pembuluh darah di bagian anus. Gitu. Jadi adanya benjolan ini mengakibatkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman ini tentu ketika kita mengalami atau pada tubuh kita mengalami peradangan gitu atau merasakan sakit atau benjolan, tentu pasti ada rasa tidak nyaman gitu. Nah, rasa tidak nyaman ini itu dikarenakan basah pada celana dalam kita, pada celana dalam. Ini diakibatkan karena pengeluaran cairan dari selaput lendir anus disertai pendarahan atau keluarnya darah. Nah, bagaimana cara penanganan pada penyakit ambeien ini? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama melakukan operasi. Jika penyakit ambeien parah itu bisa dilakukan dengan cara operasi dulu. Terus jika ambeiennya tidak terlalu parah, bisa dilakukan dengan cara pembersihan bokong menggunakan air hangat, yaitu dengan menyiapkan air hangat dalam kom, lalu duduk dan merendam di dalam air hangat tersebut selama 10-15 menit. Ini dilakukan dengan 2-3 kali dalam sehari. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memulihkan dan mengurangi nyeri atau peradangan yang terjadi. Dan cara ini juga untuk meningkatkan aliran darah ke panggul dan bokong. Nah, cara pencegahannya itu seperti apa? Cara pencegahannya itu dengan menjaga pola kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama dengan tingkatkan asupan serat untuk melancarkan BAB atau buang air besar. Nah, makanan yang tinggi serat itu dapat mencegah terjadinya penyakit ambeien ini atau gejala ambeien. Makanan serat seperti apa? Yaitu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan makanan serat yang lainnya. Lalu pencegahan yang kedua yaitu hindari makanan yang bermasalah bagi tubuh dan kesehatan kita. Makanan yang bermasalah itu seperti makanan tinggi lemak dan gorengan, terus makanan pedas, karena makanan pedas itu akan mengganggu pencernaan kita. Lalu meminum alkohol juga gitu. Terus yang ketiga, pencegahan yang ketiga itu minum lebih banyak air. Nah, disarankan atau aturan dalam minum air dalam sehari itu 8 gelas per hari. Apalagi bagi bapak dan ibu yang sehari-hari melakukan aktivitas berat, disarankan untuk minum air lebih banyak. Lalu pencegahan yang ketiga yaitu dengan olahraga teratur. Karena olahraga teratur akan membantu meredakan tekanan pada pembuluh darah. Lalu yang ketiga itu pencegahan yang ketiga yaitu jangan menahan buang air besar. Karena ketika kita menahan buang air besar, maka kotoran-kotoran yang akan dikeluarkan itu akan kering dan keras sehingga mengganggu proses pembuangan air besar. Ini disarankan kepada bapak dan ibu jika punya rasa ingin membuang air besar, segeralah ke toilet. Jangan menunggu sampai rasa ingin buang air besar itu hilang gitu. Baik, itu saja penyampaian materi dari kita. Mungkin bapak dan ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum ada yang dipahami. Darahnya ini keluarnya itu karena sakit atau karena dari atas di dalam Darah itu keluar karena dari pembengkakan pada
di bawah usus besar kan nanti kan ada pembengkakan dan nanti akan ada pendarahan di bawah di anus itu kan nanti ada benjolan. Terus misalnya pendarahan itu terjadi karena benjolan tersebut terus misalnya kayak nyeri itu kan jadi pendarahan. Itu kan kalau jadi karena ini ya. Karena Aku siapa aku? ya, karena peradangan yang mengakibatkan pendarahan. Karena gesekan ya. Bisa juga karena gesekan. Kadang-kadang kalau ayah saya dulu pernah nggak dalam keadaan apa, nggak dalam keadaan apa, nggak dalam keadaan BAB, nggak biasa aja gitu. Tapi kok nggak mengeluarkan darah. Seperti yang saya katakan tadi Ibu, saya sudah menjelaskan tadi, darah yang keluar itu bisa terjadi di saat kita tidak sedang BAB. Sekarang berarti karena ininya ya, bukan karena selalu karena ini ya, karena BAB ya. Lebih baca karena itu apa, kadang Cuma tersebut darah itu kenapa itu masih Itu gejala awal, Bu. Gejala awal dari boleh ini. orang bang numpas biasanya mau netes Gejala awal. kalau mesti aku nih cepet gendar mulut Dari gejala awal itu yang akan mengakibatkan yang akan menimbulkan benjolan. Benjolan ini akan mengakibatkan nyeri nyeri sakit dan sakit hati. tapi nggak sakit mbak itu Iya, itu masih gejala awal Iya. Terus untuk mengatasi gejalanya ini supaya hilang. Ya, dengan itu tadi Bu membersihkan bersama bokong dengan menggunakan kaki merendam Gawe kolam dhisik. oh golek ngono iki mbak golek nek gak loro ngono lho nek metu hal terganggu Kadang-kadang tambah usia kan tambah sulit ya. Cerita kami gitu belum tua. Ilmunya sudah ada. disarankan untuk minum air lebih banyak. Bu, itu saja penyampaian materi dari kami. Semoga Bapak dan Ibu bisa paham dan bisa bermanfaat bagi kita semua di sini. Ini juga bisa tidak apa jika ada jika ada kesalahan kata saya jadi acara penyuluhan kami pada hari ini telah selesai kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.